Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak kami semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12, di sini masih terus mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Kemudian anak kami di sini untuk mata pelajaran fisika kita, di sini lanjutan dari kemagnetan, ya, kita akan membahas tentang transformator. Dari pengertiannya, transformator atau sering disingkat sebagai trafo dalam merupakan alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Dengan artian bahwa transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC atau DC, ya. Di mana trafo juga merupakan alat yang dapat memindahkan antara dua kumparan dengan proses induksi elektromagnetik, di mana energi listrik dapat diubah menjadi energi magnet, sedemikian pula dengan sebaliknya. Ya. Pada transformator akan terdapat gulungan primer dan sekunder, dan keduanya terpisah atau terisolasi satu sama lain. Kemudian anak kami, pada saat gulungan primer terdiri atau teraliri listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah pula. Dan dalam hal ini, fungsi transformator atau trafo adalah saat energi listrik telah diubah menjadi energi magnet. Kemudian di sini, transformator itu atau trafo itu dia memiliki bagian-bagian, ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan kumparan. Di mana kumparan ini adalah terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang diisolasi dengan baik, di mana kumparan tersebut sebagai alat transformasi tegangan dan arus. Ya. Kumparan ini itu terdiri dari beberapa lilitan kawat yang terisolasi yang membentuk suatu kumparan. Kemudian yang kedua ada di sana yaitu inti besi. Ya. Inti besi ini berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Kemudian kami pada transformator, inti besi ini dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas, yaitu sebagai rugi-rugi panas atau rugi-rugi besi yang ditimbulkan eddy current. Kemudian yang ketiga, di sini ada nanti bushing, ya. Di mana kami bushing ini adalah merupakan hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah bushing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki trafo. Kemudian ada lagi nanti yaitu minyak trafo, ya, atau minyak transformator. Di sini kami sebagian besar trafo tenaga, di mana kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar, ya, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas atau disirkulasi. Kemudian kami dan sirkulasi panas di sini dia bersifat sebagai isolasi, itu isolasi daya tegangan tembus tinggi, sehingga minyak trafo tersebut dapat berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Berikutnya anak kami, cara kerja atau prinsip dari transformator. Prinsip kerja suatu transformator adalah induksi antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet, di mana dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah, tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi, di mana kedua kumparan tersebut akan mempunyai mutual induction yang tinggi.
Dan jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain yang menyebabkan atau menimbulkan gagal induksi, ya, sesuai dengan induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Jadi secara intinya, ya, sebuah transformator ini anak kami bekerja dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik sesuai hukum Faraday dan hukum Lorentz. Di mana, ya, sesuai hukum Lenz, maka pada saat kumparan primer diberi arus tegangan AC, maka akan menimbulkan medan magnet pada inti trafo yang besarnya tergantung dari besar arus listrik yang diberikan. Kemudian anak kami, medan magnet yang terbentuk ini menjadi semakin kuat dengan adanya inti besi dan menghantarkan medan magnet ke bagian kumparan sekunder. Sehingga pada bagian sekunder akan timbul gaya gerak listrik yang sering kita sebut sebagai GGL. Yang sebenarnya GGL itulah merupakan pelimpahan daya dari sisi primer trafo sesuai dengan hukum Lenz ini juga yang menjelaskan bagaimana prinsip trafo step up dan step down. Kemudian anak kami, kita lanjutkan lagi. Di sini trafo atau transformator ini itu secara kalau berdasarkan dia beritanya dia terbagi dua, ya. Yang pertama dia disebut dengan trafo step down dan yang kedua adalah trafo step up. Untuk yang pertama yaitu trafo step up, ya, dan bapak, ya, trafo step down, ya. Yaitu trafo step down ini adalah trafo yang berfungsi menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke yang rendah, ya. Kemudian pada trafo ini rasio untuk jumlah lilitan pada kumparan primer akan lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan yang sekunder. Kemudian anak kami, trafo step down ini, ya, biasanya digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi yang lebih rendah, di mana trafo ini dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Contohnya untuk menurunkan taraf tegangan listrik dari PLN, yaitu memiliki tegangan 220 menjadi taraf tegangan yang dapat disesuaikan dengan peralatan elektronika di rumah. Contoh alat elektronikanya yaitu bisa untuk power amplifier, speaker aktif, televisi, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu trafo step up. Ya, trafo step up ini adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan level tegangan AC atau taraf dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Ya. Kemudian pada komponen tegangan sekunder itu dijadikan tegangan output yang lebih tinggi, yakni dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak lilitan di kumparan sekundernya sehingga jumlah lilitan kumparan primer akan lebih sedikit. Kemudian kami pada trafo step up ini digunakan sebagai penghubung trafo generator ke grid di dalam tegangan listrik. Dan yang trafo step up ini biasanya digunakan untuk trafo inverter, kemudian monitor LCD, kemudian trafo inverter TV juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian anak kami berikutnya, trafo itu, ya, dapat berfungsi pada alat-alat seperti distribusi dan transmisi listrik. Kemudian berfungsi pada rangkaian kontrol. Baru yang ketiga dia berfungsi pada rangkaian pengatur frekuensi. Untuk yang pertama, di sini bahwa trafo itu dapat berfungsi untuk distribusi dan transmisi listrik. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui, ya, bahwa jarak antara pembangkit listrik dengan beban listrik yang digunakan oleh pelanggan itu relatif terlalu jauh, ya, sehingga akan terjadi drop tegangan.
Jadi kami untuk itu kita harus menaikkan tegangan sebelum didistribusi dan transmisi listrik jarak jauh agar drop tegangan tidak terlalu besar, ya. Serta lebih murah karena kabel yang digunakan lebih kecil, ya. Jadi semakin besar tegangan, maka besar arus semakin kecil sesuai dengan hukum kekalahan energi, ya. Kemudian untuk distribusi dan transmisi listrik ini seperti terjadi pada perusahaan listrik negara, yaitu pada PLN, di mana tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit sebesar 13,8 kilovolt atau kV, lalu itu dinaikkan menjadi 150 kilovolt atau kP, kemudian lalu turunkan ke 380 volt, dan 380 volt inilah yang akan didistribusikan ke konsumen, baik dia perumahan, perkantoran, dan gedung-gedung yang lain, ya. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi trafo untuk rangkaian kontrol. Sehingga kami pada peralatan elektronik seperti komputer, charger, dan berbagai macam peralatan lainnya, transformator seringkali digunakan untuk menurunkan tegangan agar dapat digunakan pada tegangan kontrol, yaitu baik di tegangan 5 volt, 12 volt, dan sebagainya. Nah, begitu juga rangkaian kontrol motor pada pabrik, ya. Jadi trafo dipakai untuk mengenergizer dan meng-de-energize kontraktor yang dipakai untuk menghidupkan dan mematikan motor induksi. Kemudian yang ketiga, untuk fungsi trafo sebagai rangkaian pengatur frekuensi, ya. Nah, sini kami dalam dunia radio frekuensi, ya, transformator juga seringkali digunakan untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan, ya. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan trafo yang seringkali digunakan pada rangkaian kontrol, ya, apalagi transformator atau trafo transmisi listrik, ya. Jadi kami untuk sementara demikianlah dulu materi yang kita bahas mengenai transformator. Nah, pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan mengenai perhitungan, ya, hitungannya atau secara matematisnya. Jadi sampai sini dulu, diharapkan kami dapat memahaminya. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.